Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul 'azim. Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Dari itu perlu sekiranya kita selalu bersyukur kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua apa yang dilarangnya. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita doakan kepada Allah semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita semesta alam, yakni beliau Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu pengampu mata kuliah retorika, yaitu Ibu Dr. Eka Sulastri MSI. Kemudian teman-teman yang perjuangan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pesan Allah dalam Al-Quran, yaitu mengenai tentang surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Alasan saya mengambil judul ini itu karena saya seringkali mendengar ada orang-orang yang bertanya, kenapa kok selalu yang enak-enak itu menimbulkan dosa? Kenapa demikian? Jadi judul saya ini saya ini berkaitan dengan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dalam hadisnya yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, huffatil jannah bil makarihi huffatin nar bisyahawat, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan dan neraka itu diliputi oleh hal-hal. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan oleh syahwat. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan ialah bahwa jalan untuk menuju neraka itu sendiri banyak diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan bagi syahwat. Dan syahwat itu sendiri terbagi atas dua. Yang pertama, syahwat faraj atau kemaluan. Yang kedua, syahwat butun, yaitu perut. Contoh dari syahwat faraj atau kemaluan ialah diantaranya melakukan zina, homoseksual, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan contoh dari nafsu syahwat butun diantaranya ialah korupsi, riba, mengurangi takaran timbangan, dan lain-lain sebagainya. Maka kesemuanya itu merupakan bentuk-bentuk dari perbuatan atau bentuk-bentuk dari nafsu atau syahwat yang sangat disenangi oleh setan. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya maksud hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa surga itu
diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Maksudnya ialah bahwa jalan untuk menuju surga itu sendiri diliputi oleh rintangan-rintangan, dan juga kita dituntut untuk melakukan amal-amalan soleh yang diliputi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, surga itu memang butuh kita untuk berjuang untuk mendapatkannya, yaitu dengan melawan hawa nafsu kita. Contohnya saja yang berlawanan dengan hawa nafsu adalah yaitu ketika kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian berzakat dan berpuasa di bulan Ramadan, menuntut ilmu agama, meninggalkan zina, itu merupakan semuanya yang bertentangan dengan hawa nafsu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita meninggalkan perbuatan yang demikian atau kita selalu istiqamah kepada Allah dalam ketaatan, maka Allah janjikan surgalah tempat tinggal kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan keinginan hawa nafsunya, kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah, maka surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini seperti demikian, supaya kita sebagai manusia sedikit termotivasi, atau kita hendaknya selalu istiqomah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun, pada manusia saya minta maaf. Undur man qala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.